Halo teman-teman, kali ini saya ada di subchapter Nesting Loops, di chapter While Loops, Swift Playgrounds Learn to Code 1. Nah, di sini ada challenge yang mana saya diminta untuk menggunakan looping dalam looping. Dalam looping ini ada looping gitu untuk mengelilingi spiral, ya, spiral seperti ini, spiral dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kayak melingkar gitu, kayak obat nyamuk istilahnya ini, melingkar kayak obat nyamuk baygon. Oke, nah ini ada 8 permata atau 8 games yang harus saya ambil. Nah, saya harus menemukan pola seperti itu intinya. Before you write the code, think it through. For the first side of spiral, you have to move forward until there is a gem to collect. After collecting gem, you turn left, ready to start down the next side of spiral. This pattern repeats until you reach the point farthest inside the spiral, becoming blocked. Jadi, sebelum saya menulis kode, saya harus berpikir nih, untuk spiral yang pertama, saya harus jalan dulu sampai ketemu permata ini. Setelah saya temuin permata, saya belok ke kiri. Seperti itu. Nah, kemudian lanjutkan terus sampai saya di titik terjauh dari spiralnya. Berarti di sini nanti saya bakal ambil permata. Nah, sekarang permainannya adalah mengendalikan looping dalam looping ini, while loopsnya ini. Jadi kalau kita tidak kendalikan, ini bakal berulang-ulang loopingnya hingga muncul istilah infinite loop, yang mana nanti kode program kita menyebabkan komputer kita hang. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan berpikir, kita akan berpikir di dalam looping dulu deh. Saya berpikir di dalam loopingnya dulu. Berarti kan dia ngasih petunjuk nih. Di dalamnya ini saya harus jalan sampai ketemu game. Nah itu. Jadi selama saya belum ketemu permata, saya harus jalan. Jadi while is not on game, saya move forward seperti itu. Nah, sekarang ketika sudah bertemu permata, saya harus eksekusi di bawah sini. Apa yang saya harus eksekusi yaitu collect gem, lalu turn left. Nah, bagaimana caranya agar looping yang di luar ini, outer loop ini jalan? Jadi kan kondisinya adalah mengikuti ini. This pattern repeats until you reach the point farthest inside the spiral, becoming blocked. Berarti kan selama karakter ini tidak kena blocked, ya berarti ini bakal jalan. Seperti itu. Berarti while isn't blocked, maka jalankan yang ada di sini seperti itu. Mungkin ada yang memulai dari luar loop dulu, baru dari dalam untuk perulangan looping dalam loopingnya. Tapi saya ngambil dulu dari dalam, baru keluar agar lebih mudah saya pahami. Seperti itu. Saya akan jalankan opsi step through my code. Semoga tidak start page over ya. Oke. Jadi inner looping masih jalan terus nih. Ambil belok kiri sama tidak blocking, it's not blocked.
Oke, permata kelima sudah, tinggal lagi 3 permata. Dan belok kiri. Ya. Belok kiri. Blocking deh, selesai. Seperti itu. Jadi chapter nesting loops ini kelihatannya sudah level yang mulai sulit, dan saya dalam dunia nyata ketika saya bekerja sebagai seorang profesional di programmer itu jarang menemukan kasus while loop ya. Ada kasus sih, seperti kita membuat menu seperti ini. Menu seperti ini nih, pasti saya akan looping kan untuk mendapatkan yang di luar ini. Lalu ketika mulai masuk ke dalam, saya akan menggunakan inner looping. Nah, ini adalah contoh implementasi dari nesting loop, seperti membuat menu dalam menu seperti itu. Saya bisa katakan diri saya juga masih belum fasih ya dalam kondisi menggunakan nesting loop. Kadang ketika saya mensimulasikan di kepala saya, di tengah jalan tuh kayak terhambat gitu, kok begini, kok nggak sesuai dengan pemikiran saya. Tapi ketika saya uji coba di komputer, oh ternyata sesuai. Ya ada sih yang meleset seperti itu, tidak apa-apa. Namanya juga saya dan teman-teman yang menonton juga belajar ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton di chapter while loops, subchapter nesting loops, Swift Playgrounds, Learn to Code 1.